Terkait ketegasan, sebenarnya saya itu melihat memimpin itu adalah sebuah seni. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Zaki dan Hafiz. Malam Mas Fatah. Jadi mungkin perkenalan singkat ya. Nama saya Muhammad Fatailah. Benar yang dikatakan Hafiz, saya lanjut di UI ya. Dan saya dulu di BEM sebagai wakil gubernur ya, sebagai wakil gubernur. Dan ketika ditanya sibuk apa, saya sendiri sebenarnya bingung ya. Karena sibuk atau enggak itu kan sebenarnya perspektif orang ya. Kadang orang itu julid melihat orang lain sibuk, padahal orangnya sendiri nggak ngerasa sibuk gitu loh. Iya, atau kadang sebaliknya, orangnya sendiri merasa sibuk, tapi orang lain anggapnya biasa-biasa aja gitu. Yang jelas sekarang ini saya sedang mengerjakan tugas akhir, tapi karena ada kondisi pandemi ini jadi sedikit terhambat. Namun ya saya melihat itu sebagai suatu tantangan untuk menghasilkan hal yang lebih bagus, yang lebih baik ya. Karena kan kalau masa pandemi kita menghasilkan yang biasa-biasa saja kan itu wajar. Tapi kalau masa pandemi kita menghasilkan sesuatu yang bagus, yang baik, itu kan berarti luar biasa atau biasa di luar gitu ya. Nah, kemudian saya sebenarnya masuk BEM itu dari tahun 2014 ya. Nah, waktu itu juga masih bareng dengan Zaki. Waktu itu sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk masuk di organisasi intrakampus karena saya lebih banyak aktif di ekstra kampus waktu itu. Tapi melihat sedikitnya keterwakilan aktivis dari ekstra kampus di intrakampus, maka saya tergerak untuk masuk ke BEM Visipol ya. Waktu itu gubernurnya adalah Mas Muhammad Sodik atau yang kita sapa Cak Sodik, kemudian wakil gubernurnya Mbak Ririn. Nah, dari Cak Sodik dan Mbak Ririn ini saya belajar banyak terkait teknis BEM. Sedangkan terkait kepemimpinan sebenarnya saya justru lebih banyak belajar dari kadif saya waktu itu, yakni kadif divisi seni budaya dan olahraga, Rangga Bayu Seto Aji namanya. Saya lebih banyak belajar di situ. Dari situ akhirnya kita melangkah lagi mengikuti pemilu yang diadakan di Visipol UMB dan saya dipilih menjadi wakil gubernur. Nah, pada waktu pemilu itu wakil gubernur belum satu paket dengan gubernur untuk dipilih secara langsung. Jadi gubernurnya yang dipilih, baru setelah itu wakilnya ditunjuk sebagai hak prerogatif dari sang gubernur. Saya kira itu perkenalan singkatnya ya. Mungkin bisa dilanjut teman saya yang di samping. Kasihan dia kalau dianggurin. Nah, makasih. Mungkin begitu ya, Mas Fatah untuk sesi pertama. Nanti selanjutnya kita akan lebih dalam lagi. Nah, ini untuk Bang Zaki. Tadi saya dengar-dengar habis rapid test juga ini, Mas. Nah, ini mungkin Bang Zaki bisa cerita mungkin sibuk apa. Tadi mungkin sedikit perkenalan diri kayak gitu. Sekalian mungkin di UGM ini mengambil jurusan apa begitu, Bang Zaki? Oh ya, siap. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kanda saya tercinta, Kanda Muhammad Fatailah. Kawan berpikir, kawan bermain, di suka dan duka, dan juga adinda saya Hafiz Miza Saputra, adik saya tercinta ini sungguh sangat luar biasa progresifnya. Dari awal pertama kali kita kenal dia suka ya celinga-celingi gimana tuh ya, iya, sekarang sudah luar biasa progresif apa yang dicapainya pada saat hari ini. Saya kira tidak terlepas bagaimana dia mampu berproses dalam dunia akademik dan lainnya. Baik, sebelumnya saya juga ingin perkenalkan diri. Nama saya Zaki Arianto, mungkin bisa dipanggil Zaki saja. Bukan Zaki saja ya, tapi Zaki. Iya. Adanya itu kalimat yang kedua. Nanti kalau misalnya orang manggil saya Zaki saja kan saya bingung kan. Zaki saja nih apa ya kan. Oke. Saya juga berasal dari Kepulauan Riau, Pulau Bintan, surga tersembunyi kedua yang berada di wilayah barat Indonesia. Mungkin Hafiz, Mas Fatah, dan teman-teman sebagainya bisa datang ke Bintan untuk berekreasi, untuk juga dapat jalan-jalan tidak jauh
dari Bintan tuh berseberangan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Lalu juga benar apa yang dikatakan Mas Fatah mengenai kesibukan pun saya nggak tahu nih apa kesibukan saya sekarang, sampai saya rapid test untuk beberapa hari lagi, 2 hari lagi ke depan saya akan pulang ke kampung halaman saya, ya sekedar melepas rindu lah kepada keluarga dan juga kepada teman-teman. Juga di sana saya ingin mencari inspirasi mengenai tesis, karena memang pada saat ini saya sudah memasuki jenjang proposal tesis, karena memang jurusan yang saya ambil juga jurusan magister perdamaian konflik Universitas Gadjah Mada. Di situ teori hanya 2 semester saja, tetapi sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk untuk menulis proposal dan juga tesis selanjutnya. Bahkan dalam beberapa bulan kesibukan saya ya mungkin ya seperti biasanya, dan juga mengikuti beberapa webinar-webinar yang sesuai dengan topik yang saya dalami, dan juga mungkin juga saya banyak nonton anime, nonton Boruto terutama. Juga biar refreshing lah ketika banyak orang nonton K-pop ya, nonton drakor, saya nonton anime. Mungkin itu aja Hafiz perkenalan. Oh ya, satu lagi, tadi Mas Fatah menyinggung mengenai BEM ya. Ya, saya pertama kali bergabung di BEM Visipol UMY itu pada tahun 2014. Waktu itu saya masih jadi staf pengembangan intelektual. Masa itu kepala divisinya atau kepala dinasnya, bahasa keren kepala dinas, karena Pak Gubernur ingin membuat miniatur pemerintahan BEM itu seperti kayak SKPD lah intinya. Jadi sehingga departemen itu disebut dengan dinas, dan bahkan ada sekretaris daerahnya, bahkan ada keuangan. Saya pikir pertama kali, wow, ini luar biasa. Sekretara organisasi aja sudah nomenklaturnya sudah menggunakan istilah-istilah begitu. Saya kira itu menarik perhatian saya pertama kali, karena saya juga ya tertarik, karena memang di kampung saya sendiri saya juga nggak pernah berorganisasi, sehingga memang dengan nama-nama seperti itu berada dahulunya menarik keinginan saya untuk bergabung di BEM Visipol pada masa itu. Saya juga belajar banyak hal mengenai teknis segala macamnya, bahkan dulu sangat berat sekali ketika pertama kali BEM Visipol mengadakan internasional seminar. Internasional seminar waktu itu ditanyain tuh, yang dimaksud dengan internasional seminar itu apa? Apakah audiensnya internasional atau bahasanya internasional? Kemarin dulu sangat maksudnya ya, masalah itu juga menjadi kemarin masalah perdebatan juga, masalah ya obrolan sih. Tetapi pada akhirnya memutuskan bahwasanya internasional itu disepakati bahwa bahasanya yang bahasa internasional. Lalu bahasa internasional bahasa apa lagi nih? Apakah Jepang, apakah Arab, Perancis atau segala macam? Akhirnya ya realistis saja bahasa Inggris waktu itu di mana disepakati. Dan juga pada pertama kalinya juga BEM mengadakan acara seminar internasional di Hotel Huffington, yang memang waktu pertama kali sangat menguras banyak tenaga, banyak pikiran, dan banyak uang. Tapi setidaknya ada hal yang bisa dipelajari dari situ. Begitu Hafiz, mungkin ada kurang atau kelebihan atau apa tadi? Soalnya baterai saya habis tadi, makanya saya sibuk nyari casan. Ya, nggak apa-apa Bang Zaki. Tadi mungkin begitu ya teman-teman. Bang Zaki benar tadi menceritakan juga ya tentang ISPS. Jadi sewaktu saya di BEM itu juga, kebetulan mungkin temannya Mas Cecep waktu itu di dinas itu adalah Mas Cecep itu menjadi kepala divisi saya. Jadi bertransformasi lagi dari dinas ke divisi lagi. Jadi memang pengalaman-pengalaman di PKSP itu dan di SPS itu terbagilah, tertransformasikan juga ke kami. Nah, saya izin bertanya ke Mas Fatah, mungkin begitu. Nah, jadi abang dan saya Mas Fatah ini, saya teringat begitu, mungkin ini cerita aja Mas Fatah, pernah kami itu punya sandal BEM. Nah, sandal BEM itu sudah ditanda-tandai lah tulisannya BEM Visipol.
Nah, tetapi memang entah kenapa mungkin sandalnya itu entah lari kemana. Jadi saya masih ingat di grup lain waktu itu zamannya lain dibilang, mana ini siapa ini yang pinjam sandal? Nah, sewaktu Monef, Mas Patah ini mungkin entah Mas Patah masih ingat atau tidak, waktu itu Bang Zaki ada di DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa bercerita tentang bagaimana sebenarnya Mas Patah ini memang orangnya tegas kayak gitu. Nah, saya ini memang orangnya seperti itu, kata Mas Patah. Nah, jadi saya penasaran juga. Padahal di sisi yang lain juga Mas Patah ini suka juga bercanda kayak gitu loh. Nah, saya ingin bertanya ini Mas Patah, kenapa Mas Patah itu atau kenapa dan sebenarnya ketika Mas menjadi wakil gubernur atau ketika pertama kali memilih untuk berorganisasi, sebenarnya nilai-nilai apa yang sebenarnya Mas Fatah bawakan kayak gitu? Karena banyak pertanyaan, orang bertanya, mungkin viewers di sini juga bertanya, sebenarnya esensi kita bergabung di organisasi itu apa? Ada orang bilang masuk organisasi itu untuk mencari nama, ada orang bilang organisasi untuk mencari ilmu, ada orang bilang masuk ke dalam BEM itu misalkan sarana kita untuk mengenal orang dari lain-lain jurusan. Nah, tetapi kan kalau kita hanya dengan alasan itu, di tempat lain pun bisa. Nah, kenapa menjadi BEM itu mungkin bisa menjadi sebuah hal yang spesial lah kayak gitu Mas, atau dia memiliki hal keunikan yang mungkin di tempat-tempat lain itu tidak ada. Silakan Mas Fatah. Monggo di unmute dulu Mas. Pertanyaannya cukup panjang ya. Ini jangan-jangan Najwa Shihab ini, tapi menyamar sebagai Dek Hafiz gitu ya. Bisa jawab satu-satu ya. Terkait ketegasan, sebenarnya saya itu melihat memimpin itu adalah sebuah seni. Jadi memimpin itu bukanlah suatu rumusan eksakta yang akan sama di semua tempat ya. Jadi saya melihatnya sebagai seni, sehingga ketika kita melihatnya sebagai seni, kita harus bisa pandai-pandainya kita menerapkan diri. Mana saat kita harus bercanda, mana saat kita harus tegas. Nah, kalau terkait sandal tadi, sebenarnya saya ingin mengajarkan ke teman-teman dan juga ke diri saya untuk disiplin ketika meminjam benda. Dimulai dari satu, ketika meminjam itu izin. Yang kedua, ketika dalam proses peminjaman itu menjaga barangnya dengan baik. Ketiga, mengembalikan sesuai dengan tempatnya. Karena kembali lagi itu namanya kan meminjam gitu loh. Dan waktu itu juga saya membuat beberapa peraturan yang mungkin menurut orang ini sangat tegas, sehingga waktu itu sampai dibilang kayak Pak Ahok gitu kan. Kayak dibilang kayak Pak Ahok gitu kan, tegas gitu kan. Padahal saya sama Pak Ahok, putihan Pak Ahok sama hitam begini nih. Sawo matang gitu kan. Tapi ya saya terinspirasi juga dengan ketegasan beliau sebenarnya. Ya waktu itu seperti barang ya, yang namanya BEM itu kan memiliki kantor. Dan kantor itu punya masyarakat. Artinya itu bukan ruangan pribadi kita. Kita nggak boleh istilahnya semena-mena dengan menaruh barang pribadi kita di situ, menaruh benda-benda lainnya di situ yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat. Saya kira itu janganlah kayak gitu. Sehingga waktu itu saya juga memberikan ultimatum, teman-teman yang meninggalkan entah bajunya, jaketnya, atau sepatu dan lain sebagainya di kantor BEM, saya ultimatum maksimal 1 kali 24 jam harus diambil. Kalau nggak diambil sudah langsung kita catat jadi inventaris, kita inventarisasi itu gitu. Nah, termasuk jangan parkir, waktu itu saya bilang jangan parkir di depan BEM. Siapa yang parkir di depan BEM ya lebih dari 3 kali saya kasih peringatan nggak dihiraukan, itu motor sudah pindah ke taman kampus. Saya angkat itu motor. Karena apa? Kantor BEM itu letaknya di pinggir jalan raya. Ketika parkirnya sembarangan, tidak sesuai dengan tempat parkir yang ditentukan, itu akan mengganggu orang. Nah, saya kira di sini saya dan juga kita semualah perlu belajar bahwa memimpin itu dimulai dari memimpin diri sendiri. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, tentulah kita akan bisa memimpin orang lain. Ya, walaupun saya dulu sering blunder juga sebenarnya. Saya bikin peraturan terkait inventarisasi barang itu, saya sendiri lupa naruh barang di kantor sampai berapa hari. Akhirnya dijadiin inventaris. Ya sudah, saya nggak bisa marah karena konsisten dengan apa yang saya buat. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ikut BEM ataupun ikut organisasi itu buat apa sih? Nah, saya di sini tidak mau menjudge bahwa kamu ikut organisasi itu harus tujuannya ini, harus punya punya keuntungan ini. Saya nggak menjudge seperti itu.
Tapi saya hanya pesan teman-teman yang masuk organisasi itu punya visi gitu loh. Visinya itu lebih kepada visi yang bentuknya output untuk masyarakat gitu loh. Jangan untuk diri terus. Kalau untuk diri terus, jadinya kita akan sering mengakukan diri kita. Nggak bisa kerja tim gitu loh. Ya anggap saja kalau diri kita muncul itu bonus lah. Tapi selebihnya ya diniatkan untuk masyarakat yang kita pimpin itu. Nah, untuk teman-teman juga ketika masuk BEM itu sebuah hal yang positif. Ya, itu sebuah hal yang positif ketika masuk. Tapi ketika melangkah dari masuk itu sampai ke belakang, yang menentukan positif atau tidaknya kalian sendiri. Ya kan? Karena ada yang di tengah perjalanan itu ternyata keluar. Ada juga yang ternyata hanya sekedar jadi follower aja, nggak pernah menjadi pemimpin di dalam organisasi itu. Atau hanya menempati satu divisi tertentu tanpa pernah merasakan pengalaman di divisi-divisi lainnya. Nah, itu saya kira sesuatu yang dari positif bisa menjadi sedikit negatif atau positifnya berkurang. Gitu. Nah, kalau dibilang masuk BEM itu seperti apa event organizer ya, angkat-angkat meja, bawa-bawa apa. Ya sebenarnya itu pendapat yang sangat alami dari masyarakat ketika melihat kinerja kita. Kalau memang kinerja kita itu cuma ngangkat meja, cuma menghias-hias acara atau apa, ya itu akan dilihat masyarakat seperti itu. Tapi kalau kita juga menyalurkan aspirasi, membuat acara-acara yang mendidik, nah di situ kita akan terlihat bahwa masuk BEM itu tidak hanya menjadi event organizer ataupun masuk organisasi lainnya. Nah, yang jelas itu. Yang jelas juga apa? Saya melihat Zaki dan Hafiz ini juga saya kira lebih lah dari saya sebenarnya di dalam organisasi. Karena apa? Zaki dari BEM merasakan jadi DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu sebuah hal yang sangat menarik dari eksekutif ke legislatif. Gitu kan. Nah, Hafiz dari BEM, langkahnya lari kemana-mana nih. Ada ke organisasi daerah, ada ke organisasi KKN di internasional, dan lain sebagainya. Itu sebuah hal yang mungkin tidak saya rasakan ya, tidak sama saya rasakan sebagaimana Zaki ataupun Hafiz. Nah, sekarang tinggal bagaimana ketika sudah melangkah kemana-mana itu, pendapatmu sendiri sebagai seorang pemimpin seperti apa? Nah, yang jelas saya tekankan lagi bahwa memimpin itu adalah seni, dan kepemimpinan itu bukan sesuatu yang sifatnya eksak, bukan sesuatu yang sifatnya tetap di semua wilayah. Tidak bisa dipukul rata, sesuai karakter masing-masing. Itu sih. Ya, Hafiz. Benar sekali Mas Fatah. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan Mas Fatah tadi, memang bahwa karena kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Jadi misalkan Mas Fatah dulu mengajarkan saya misalkan tentang kedisiplinan. Nah, itu coba kami juga tetapkan kayak gitu. Jadi misalkan membuat surat harus dikonsultasikan Hamin 5 acara. Kemudian juga dari Bang Zaki, saya belajar tentang LPT, kalau tidak salah itu tentang lupa ya Mas, nanti Bang Zaki bisa jelaskan singkatan itu dari apa. Tapi itu tentang bagaimana kita harus tahu nih sebelum melaksanakan acara itu kira-kira estimasi dananya berapa. Nah, biasanya di organisasi yang pernah saya jalani, setelah selesai dulu, baru kita langsung ada laporan habisnya berapa. Dan hanya untuk acara-acara besar. Tetapi ini juga acara yang seperti waktu itu kami bincang rutin, itu juga diminta hal seperti itu baru bisa uangnya cair. Nah, sebenarnya sewaktu saya memiliki kesempatan juga untuk menjadi BPH waktu tahun 2017-2018, saya mengambil ilmu dari Bang Zaki dan juga dari Mas Fatah. Kalau dari Bang Zaki, saya sejujurnya belajar tentang ilmu kesabaran kayak gitu loh. Kesabaran. Nah, ini tidak ada maksud untuk lebih. Kalau dari Mas Fatah mungkin tentang ketegasan kayak gitu ya. Dimana kita memposisikan diri, tetapi misalkan di luar itu ya kita bisa bercanda dan anggota, bisa bermain PS, hahaha kayak gitu loh. Banyak cerita yang mempersatukan kami sebenarnya. Nah, ini untuk Bang Zaki. Jadi di waktu Bang Zaki ini kan kita banyak mengalami tantangan-tantangan begitu Bang Zaki ya. Salah satunya mungkin di zaman Bang Zaki itu kita banyak merasakan kritik dan juga
support kayak gitu, apresiasi dari masyarakat di Sipol kayak gitu loh. Nah, tetapi yang ingin saya tanyakan ke Bang Zaki ini ada terkait nilai kesabaran itu. Jadi ini saya kayaknya belum pernah cerita Bang Zaki atau dan Mas Fatah. Jadi waktu itu kami rapat kepala Kadin Sekdin membahas tentang salah satu acara yang mau tidak mau harus ada perubahan di dalam situ. Nah, karena waktu itu saya waktu itu masih menjadi kepala dinas, mungkin waktu itu saya berpikir ini suatu hal yang harus saya bela kayak gitu loh. Nah, kemudian saya berargumen cukup keras berargumennya kayak gitulah. Kemudian Bang Zaki membela saya karena waktu itu banyak teman-teman yang bertanya kenapa ini Hafiz ini mungkin sedikit berbeda kayak gitu. Nah, kemudian Bang Zaki membela saya waktu itu, entah membela atau entah menengahi, beliau bilang mungkin Hafiznya sedang capek kayak gitu loh. Disitulah momen saya sadar bahwa Bang Zaki ini memang benar-benar pemimpin karena dia tidak memihak waktu itu. Nah, begitu juga dengan Mas Fatah, saya pernah ada masalah kayak gitu tentang salah satu barang kayak gitu, dompet saya hilang. Kemudian kartu identitas saya digunakan untuk meminjam PS kayak gitu. Kemudian Mas Fatah ini mendampingi saya bahkan sampai bertemu dengan orang yang punya PS itu karena kartu identitas saya digunakan untuk meminjam PS. Nah, jadi menjadi pemimpin itu ternyata bukan hanya tetap menjadi pemimpin di dalam batas kampus saja, tetapi dia juga menjadi saudara kita ketika berada di luar. Nah, mungkin ini terkait dengan Bang Zaki. Mungkin sekarang banyak pertanyaan, Bang. Mungkin kenapa dulu kan terus masuk BEM ini sangat menarik atau masuk organisasi. Tetapi ada hal yang menarik sekarang, kenapa misalkan antara orang berorganisasi dan tidak berorganisasi itu terlihat ada sekat. Maksudnya ya, oh anak organisasi, oh ini anak non-organisasi. Sebenarnya saya ingin bertanya dengan Bang Zaki ini, sebenarnya esensi kita sebagai seorang yang berorganisasi atau organisator, itu bagaimana sih Mas untuk menempatkan diri di dalam masyarakat? Karena itu menurut saya yang paling penting. Jangan sampai karena kita berorganisasi atau tidak berorganisasi itu membeda-bedakan kita. Nah, mungkin Bang Zaki juga bisa ceritakan ilmu sabar dan ikhlasnya itu dari mana kayak gitu. Apakah menuntut di Padepokan dengan Mas Fatah, karena Mas Fatah kan juga memang keilmuannya cukup tinggi dan ilmu sabar, atau bagaimana begitu Bang Zaki? Monggo Mas. Ya, baik Hafiz, terima kasih pertanyaannya. Benar kata Mas Fatah tadi, ini panjang banget pertanyaannya. Tapi begini Hafiz, mengenai tadi yang Hafiz bilang, membedakan antara orang yang berorganisasi ataupun yang tidak berorganisasi. Memang sih waktu berada di perkuliahan, waktu ibaratkan tuh kita langsung lah turun kepada mahasiswa Visipol, memang banyak bilang itu loh anak BEM sombong banget sih, pakai pin, pakai Korsa, pakai Korsa lah, pakai apa sih mereka ini cuma ingin menunjukkan eksistensi aja, eksistensi mereka. Nah, berangkat dari situ saya langsung berpikir, apa ada yang salah maksudnya dengan anggota saya, atau ada yang salahkah dengan anggota BEM dan yang lainnya menggunakan baju segala macam kebesarannya, ibaratkan ya identitas organisasinya ada yang salah. Lalu saya juga menyampaikan ketika Mones ataupun ketika dalam apapun lah, baik itu personal maupun secara besar gitu ya, dalam rapat atau Mones, saya bilang selalu rangkul mahasiswa, selalu rangkul orang-orang yang bukan anggota BEM, karena bagaimanapun mereka itu adalah sama-sama mahasiswa. Kita sama-sama mahasiswa, tidak ada membedakan antara mahasiswa yang berorganisasi ataupun mahasiswa yang tidak berorganisasi. Justru malah di sini mahasiswa yang berorganisasi harus lebih banyak memberikan pelayanan gitu ya, ibaratkan kayak pelayanan kepada mahasiswa yang bukan ikut berorganisasi. Kalian ikhlas, kalian sabar menghadapi segala kritikan yang selalu selalu ditujukan kepada BEM, tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lain sebagainya. Terserah kalian itu mau dipuji, mau dihina, di apapun kalian tetap berada, tetap kuat dan tetap membumi selayaknya kita berada di bumi ini. Gitu, Fis. Kalau mengenai masalah tadi, apakah ada orang yang ingin membeda-bedakan, dan yang ingin membeda-bedakan itu sebenarnya terkadang konstruksi juga sih sebenarnya. Konstruksi juga dari orang mungkin yang mohon maaf dalam hal ini ditolak di BEM ataupun ditolak di organisasi-organisasi. Nah, ini seperti kayak efek domino, bahwasannya dia menganggap
underestimate terhadap BEM. Tetapi saya melakukan sebuah sebuah dorongan kepada dulu anggota kepemimpinan saya, bahwasannya kita buka oprek sebesar-besarnya. Kita buka kesempatan kepada mahasiswa, kita buka semuanya, bahwasannya BEM ini adalah milik masyarakat, BEM ini adalah milik kita semua, dan juga mereka dan kita tidak ada memiliki sekat ataupun jarak di antara kedua belahnya. Allahu alam apakah itu berhasil atau tidak, itulah bagian upaya kita bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga kemarin beberapa orang dari membuka oprek yang besar-besaran itu membuka pandangan bahwasanya oh iya, ternyata apa yang dipikirkan kita dulu bahwasanya BEM itu eksklusif bukan eksekutif, ternyata tidak, bahwasanya BEM juga telah merangkul kita dan lain sebagainya. Begitu Hafiz mungkin. Baik, terima kasih Mas Zaki. Tapi Bang Zaki tadi belum ada yang belum dijawab, tapi mungkin sehabis ini bisa sekalian dijawab Mas ya, terkait ini Mas. Ilmu kesabarannya itu loh Mas, itu apakah belajar di mana kayak gitu penerapannya itu. Nah, saya langsung ke Mas Fatah, mungkin begini Mas. Jadi kan setiap masa itu pasti ada dinamikanya sendiri atau tantangannya sendiri. Nah, mungkin Mas Fatah bisa membagikan dengan kami tantangan terbesar atau ya hal yang menarik lah yang Mas Fatah alami sewaktu memimpin itu, dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya Mas, atau menghadapinya itu seperti apa. Kalau saya mungkin saya pernah sewaktu menjadi ketua PKSP defisit dana misalkan. Nah, salah satu contoh tapi tidak perlu diceritakan lebih lanjut, alhamdulillah sudah lunas. Nah, kalau Mas Fatah sendiri sewaktu mungkin menjadi staf atau menjadi wagub itu Mas, apa kira-kiranya Mas, dan mungkin relevansinya dan nilai-nilai yang bisa diterapkan ke anak-anak yang sekarang mungkin sedang menjadi anggota BEM atau anggota UKM atau HMJ dan sebagainya. Silakan Mas Fatah. Oke, kalau dibilang tantangan ya, zaman saya itu tantangannya karena kita kan menjadi pemimpin di BEM itu melalui proses politik pemilihan umum. Nah, waktu itu saya berada di masa transisi dari rezim yang lama ke rezim yang baru, yang mana tiap rezim dua ini berasal dari kelompok yang berbeda, atau kita katakan sebagai berasal dari partai-partai yang berbeda. Itu yang menjadi tantangan, sehingga bagaimana saya bisa menyatukan orang-orang yang ada di dalam saya, serta menyatukan orang-orang yang ada di dalam dengan yang ada di luar. Maksudnya di luar itu adalah masyarakat secara umum, maupun menyatukan dengan rezim yang lama. Karena biar bagaimanapun saya berpikir ya, kita tetap membutuhkan ilmu, tetap membutuhkan pelajaran dari rezim-rezim yang lama, sekalipun mereka berbeda haluan politik, berbeda pemikiran, tapi kita tetap perlu belajar dari sejarah. Ya seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, gitu kan. Nah, kemudian kalau terkait tadi ada kekurangan anggaran, kemudian ada masalah-masalah lain, itu biasa. Justru kalau tidak ada masalah itu berarti tidak pernah bekerja, nganggur saja karena nggak ada masalah. Kalau ada masalah berarti kan dia bekerja, dia ingin mengadakan acara, dia berdiskusi dan segala macam. Tapi yakinlah, setiap masalah itu ketika dihadapi, itu pasti ada solusi-solusi yang tidak terpikirkan. Karena apa? Karena kita satu percaya Tuhan. Yang kedua, kita punya jaringan. Nah, semisal dulu ketika kita kekurangan anggaran, ternyata bisa kita semisal mengadakan jual-jual wirausaha gitu bisa. Ya, yang jelas di waktu zaman saya itu kita minimalisir dana itu dari, mohon maaf, minta-minta atau ngamen itu kita minimalisir. Kita lebih mengembangkan dana itu dari wirausaha. Gitu. Itu pun ada yang sinis, ada yang bilang, wah ngapain masuk BEM kok jadi jual-jual begitu gitu loh. Ya itu tidak apa-apa lah, itu pendapat orang di luar karena tidak tahu. Tapi bagi yang di dalam yang melakukan itu, dia pertama akan dapat ilmunya, ilmu kewirausahaan minimal. Yang kedua, dia akan dapat pengalamannya, ya kan? Nah, dari situ, sekalipun masih tidak cukup juga itu dana, kita akan dipaksa atau juga kita akan secara alamiah memutar otak kita untuk bisa mencari solusi-solusi lain. Ya, semisal kita kurangi beberapa hal dalam acara itu sehingga menyesuaikan budget yang ada, atau tiba-tiba kita terpikir untuk dapat sponsor. Nah, tapi tentunya zaman saya juga membatasi
sponsor itu kalau bisa jangan perusahaan multinasional ataupun dari pihak pemerintah. Kita lebih banyak waktu itu sponsornya dari sesama NGO ataupun pihak-pihak pribadi seperti itu ya. Nah, kita juga bisa menggalang dana ya. Memang kita sebagai pemimpin ini juga harus siap nombok sih ya. Ya, tapi tidak terasa bahwa itu kehilangan duit ya, karena kita merasanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu mungkin nggak bisa diukur dengan duit gitu kan. Nah, tapi kalau zaman saya waktu itu terjadi permasalahan terkait dengan ini aja sih, pembayaran korsa ya, karena ternyata ada kenaikan biaya gitu kan. Tapi itu kita bisa tutupi dengan ya mengadakan dana usaha, juga dengan menggalang dana dari tempat-tempat lain yang istilahnya tetap kita utamakan dana itu halal dan thayyib. Halal dan thayyib, thayyib itu baik gitu ya. Jadi nggak cuma halal tapi juga baik gitu kan. Baiknya untuk siapa? Baiknya ya untuk BEM kita, kemudian untuk institusi kita, dan untuk masyarakat visipol yang waktu itu menjadi masyarakat atau teman-teman yang kita urus lah gitu. Dan jadi teman-teman yang di BEM, ketika kalian itu kekurangan dana, itu kekurangan itu harus kalian atasi dengan kreatif lah pokoknya. Nah, dengan kreatif. Nah, bagi yang percaya Tuhan, tentulah dengan berdoa juga. Pasti Tuhan akan ngasih jalan kok. Yang jelas sudah berusaha gitu loh ya. Nah, putarlah otak itu sebisa mungkin. Bagaimana caranya mendapatkan dana yang cukup dari sumber yang tadi halal dan thayyib gitu. Jangan asal-asalan. Jadi dana parpol masuk, jangan. Ya kan? Dana perusahaan multinasional yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM atau merusak lingkungan masuk, jangan. Kalau bisa ya BEM itu sebuah ajang perjuangan, jadi dananya pun harus dana-dana yang benar-benar itu bersih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ingat, setiap dana harus ada transparansi, ya kan? Zaman saya dulu BEM, 3 bulan sekali ada laporan pertanggungjawaban gubernur dan wakil gubernur. Salah satu poin yang disampaikan adalah terkait dana. Sudah dikeluarkan berapa, ada pemasukan berapa, kedepannya ada rancangan untuk pendanaan apa, itu disampaikan. Jadi waktu itu gubernurnya berpidato di tengah-tengah masyarakat fakultas, dan semuanya bisa bertanya, semuanya bisa mengkritisi terkait itu secara langsung. Karena selama ini acara public hearing atau dengar pendapat masyarakat dan juga laporan itu adanya di legislatif, ya kan? Kalau BEM itu sukanya dulu dipanggil saja oleh legislatif untuk melaporkan pertanggungjawaban, untuk melaporkan pengeluaran, tapi masyarakat jarang yang tahu gitu loh, sehingga kita bikin ya tetap kita ada laporan formal ke DPM, tapi kita juga ada laporan formal yang langsung ke masyarakat di fakultas. Itu sih kiranya ya.